Bapak, Ibu yang kami hormati yang hadir dalam paparan publik hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mewakili direksi kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perseroan. Yang pertama tentu highlight dari kinerja perseroan. Yang pertama adalah terkait dengan karyawan. Saat ini total karyawan kita ada 775 orang. Kemudian EBITDA pada tahun 2023 adalah 31,62 juta US dollar. Produksi yang kita capai pada tahun 2023 adalah sebesar 2,09 juta ton. Di mana kemudian dari hasil penjualan pada tahun 2023 kita mencapai 224,09 juta US dollar. Dan belanja modal dan investasi yang kami laksanakan pada tahun 2023 adalah sebesar 11,5 juta US dollar. Next. Berikut adalah profil perseroan. Lanjut. Di mana perseroan didirikan pada tahun 1992. Dan kemudian pada tahun 2028 perseroan sudah memulai aktivitas penambangan pada tahun 2009. Perseroan memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi sebagai penyesuaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian lanjut pada tahun 2012 kita memperoleh sertifikat Clean and Clear dari Dirjen Minerba dalam hal ini. Dan pada tahun 2013 kemudian perseroan mengakuisisi 99,995% saham dari BDMS. 2014 perseroan melaksanakan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2015 kemudian perseroan mendirikan entitas anak yaitu MME, Mitra Malinau Energi untuk proyek pembangkit tenaga biomasa, dan MHL atau Malinau Hijau Lestari untuk proyek perkebunan energi dan pengusahaan hutan. Kemudian pada tahun 2016 perseroan mengakuisisi ECTS atau Engie Cipta Tenaga Surya dan bekerjasama dengan Engie Global Development BV serta Tritama Mitra Lestari untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Dilanjut pada tahun 2021 bersama-sama dengan Masdar UAE, perseroan mengembangkan energi terbarukan di PT Masdar Mitra Solar Radiance yang dahulunya ini adalah merupakan PT Engie Cipta Tenaga Surya atau ECTS yang sebelumnya bekerja sama dengan Engie dengan menggunakan brand Solar Radiance. Kemudian pada tahun 2022 perseroan melalui anak usaha salah satu anak perusahaannya mendirikan perusahaan Ventura bersama Mitra Delta mendirikan perusahaan Ventura bersama DMI Delta Marine Indonesia mendirikan PT Mitra Delta Bahari Pratama, di mana anak perusahaan ini bergerak di bidang industri tambak udang Faname. Jadi pada tahun 2023 yang lalu ini adalah footprint kita. Perseroan melalui anak usahanya telah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama PT Mitra Muda Makmur telah menjajaki masuk sebagai perusahaan kontraktor pertambangan batubara. Kemudian PT Malinau Hijau Lestari telah mendapatkan fasilitas perbankan untuk kegiatan pembangunan pabrik wood pellet. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang progres Malinau Hijau Lestari. Kemudian PT Mitra Delta Bahari Pratama juga telah melakukan kegiatan konstruksi pembangunan untuk pembangunan kolam untuk kegiatan budidaya udang Faname. Next, ini adalah wilayah operasionalnya perseroan,
di mana tambang batu bara Perseroan berada di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau, dan kita memiliki berbagai fasilitas di sana, antara lain ada jalan hauling sepanjang 64 km, kemudian kita juga mempunyai areal stockpile, dan anchorage point yang berada di Tarakan. Lanjut. Ini adalah berbagai penghargaan dan sertifikasi yang kita dapatkan pada tahun 2023. Kita mendapatkan proper hijau 2002-2003. Kemudian kita juga mendapatkan award dari Asian Coal tahun 2023. Kita juga memperoleh Corporate Sustainability Award tahun 2023. Kemudian ada Subroto Award juga. Ada ISDA Award dan CSR and PDP Award tahun 2023. Dan di bawahnya kita melihat ada berbagai sertifikasi yang kita peroleh terkait dengan ISO 45001, 14001, 9001, dan 20001. Selanjutnya mungkin kinerja keuangan akan disampaikan oleh Bapak Julius Leonardo. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Khoir. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Perkenankan saya menyampaikan kinerja keuangan Perseroan tahun 2023. Yang pertama sekali, produksi Perseroan mencapai 2,09 juta seperti terlihat pada diagram, dan penjualan mencapai 2,13 juta. Di diagram sebelah kiri kita bisa lihat itu segmen Perseroan, di mana Perseroan telah memenuhi komitmen terhadap regulasi pemerintah, yaitu DMO, kita bisa mencapai 27%, dan sisanya kita di pangsa pasar ekspor. Total penjualan kita 2,13 juta seperti saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya silakan. Kinerja keuangan yang pertama sekali mengenai profitabilitas Perseroan. Untuk margin laba bruto tahun 2023 Perseroan mencapai 20,67%, EBITDA margin 14,11%, margin laba bersih 9,68%, tingkat pengembangan ekuitas 12,55%, tingkat pengembalian aset 9,45%, rasio solvabilitas, rasio lancar pada tahun 2023 mencapai 3,74 kali. Net profit pada tahun 2023 Perseroan telah mencapai 21,69 juta US dollar. Sedangkan EBITDA mencapai 31,62 juta US dollar. Next. Untuk belanja modal dan investasi termasuk di pengembangan anak-anak usaha Perseroan, pada tahun 2023 realisasi kita sudah mencapai 52% di bidang mesin dan alat berat kendaraan, baik di Perseroan maupun anak usaha yang berada di dalam Perseroan. Untuk 2024 kita juga menganggarkan total sekitar hampir 58 juta US dollar untuk pengembangan anak usaha dan investasi pada joint ventura capital. Next. Peluang dan tantangan tahun 2024. Yang pertama sekali peluang. Perseroan masih melihat kawasan Asia diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Batu bara masih menjadi sumber energi utama, yang kedua. Yang ketiga, kebutuhan batu bara kualitas medium relatif lebih stabil. Yang keempat, Perseroan tetap menjaga eksistensi di bidang bisnis pertambangan pada level produksi saat ini. Yang kelima, pengembangan usaha pada sektor sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk energi baru terbarukan, biomasa dan energi solar sebagai pendorong pertumbuhan Perseroan. Peluang yang terakhir, memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan yang ada. Tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Perseroan pada tahun 2024 ini, yang pertama, ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global, sentimen terhadap energi fosil, perubahan iklim yang berdampak pada operasional, potensi perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah, dan yang terakhir keterbatasan cadangan batu bara Perseroan.
Oke, terima kasih Pak Julius untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa materi terkait strategi perusahaan, pilar perusahaan, dan juga diversifikasi anak perusahaan. Kami mohon kesediaan dari Pak Khoirudin untuk menyampaikan materi, Pak. Terima kasih Pak Chandra. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan Pak Julius, bahwa apa peluang dan tantangan Pak, dan bagaimana kemudian perseroan menyikapi hal tersebut. Jadi kita memiliki 4 strategi yang kita akan lakukan pada tahun 2024 ini dan juga ke depannya. Yang pertama adalah perseroan melanjutkan fokus pada bisnis pertambangan dengan mencari prospek baru, baik itu batu bara, mineral, maupun tambang-tambang yang lainnya, andesit misalnya. Kemudian perseroan terus mendorong pertumbuhan anak-anak usaha, baik secara organik maupun anorganik, dengan memastikan bahwa anak-anak usaha mencapai target yang telah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga, perseroan terus melakukan diversifikasi usaha dengan mengacu pada pilar perseroan tentunya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang pilar bisnis perseroan. Kemudian yang keempat, perseroan berusaha untuk memanfaatkan aset-aset perseroan melalui aktivitas yang memberikan nilai tambah ekonomi. Ini juga terus menjadi kajian kita bersama untuk bisa menciptakan peluang-peluang baru ke depannya. Next. Jadi Bapak Ibu semua, tadi juga kita sudah jelaskan pada saat RUPS, di mana perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi dan memberikan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi terkait dengan keberlanjutan ini, maka perseroan menetapkan untuk membentuk 4 pilar bidang usaha. Yang pertama adalah pilar pertambangan, kemudian pilar energi baru terbarukan, pilar industri agro, dan pilar infrastruktur dan jasa. Jadi untuk pilar pertambangan sendiri, yang pertama kita akan optimalisasi aset perusahaan yang saat ini dimiliki, kemudian mencari potensi tambang baru tentu, apakah itu batu bara, mineral, andesit, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan energi baru terbarukan, perseroan akan berusaha untuk menjadi market leaders di solar panel provider. Kemudian mendorong pertumbuhan nilai aset solar energi untuk pasar komersial dan industri. Kemudian yang ketiga, menjadi market leaders untuk produk wood pellet di Indonesia. Dan tentu dengan mencari potensi lahan baru untuk penambahan suplai bahan baku ke depannya. Kemudian di agroindustri, yang pertama kita ingin memastikan dan mendorong kapasitas produksi untuk pengelolaan udang faname. Kemudian yang kedua, mencari inisiatif baru untuk diversifikasi usaha baik secara hulu dan hilir. Jadi ini yang menjadi agenda kita di pilar agroindustri. Kemudian di infrastruktur dan jasa, kita mendorong untuk melakukan peningkatan kompetensi, optimalisasi aset-aset yang sudah dimiliki oleh perseroan. Di mana kita berharap bahwa aset yang kita miliki dapat memberikan manfaat, memberikan pendapatan bagi perseroan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas volume jasa kontraktor pertambangan. Jadi tadi kita sampaikan bahwa kita juga di dalam milestone kita sampaikan kita menjajaki untuk bergerak di bidang kontraktor pertambangan dan kita tentu ingin terus kita dorong peningkatan kapasitasnya dalam jangka panjang. Berikut adalah diversifikasi anak-anak usaha perseroan. Yang pertama adalah PT Masdar Mitra Solar Radiance, di mana visi dari MMSR ini atau Solar Radiance ini adalah menjadi perusahaan pengembang tenaga surya yang terkemuka di Indonesia
dengan tujuan menyediakan solusi energi ramah lingkungan yang kompetitif dengan standar kualitas internasional terbaik. Jadi ini adalah visi dari Solar Radiance. Next. Tahun 2022 kita sudah melaksanakan konstruksi sebesar 1,75 megawatt peak. Kemudian pada tahun 2023 kita sudah mengoperasikan 1,75 megawatt peak capacity. Dan tahun 2023 kita lanjut untuk proyek-proyek yang lainnya yang sudah masuk dalam tahap konstruksi sebesar 5,7 megawatt peak. Kemudian ada beberapa kontrak yang kita sudah finalisasi sebesar 8 megawatt peak kurang lebih, dan negosiasi yang sedang berlangsung dengan total 20 megawatt peak. Jadi ini adalah yang kita capai tahun 2023 sehingga harapannya tahun 2024 kita memiliki target sudah mengoperasikan PLTS sebesar 17 megawatt peak. Dan tentu kita tetap mentargetkan untuk penambahan finalisasi kontrak untuk penambahan kapasitas pada masa-masa yang akan datang. Sehingga kita punya target dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mengoperasikan total kapasitas 200 megawatt. Next. Kemudian Malinau Hijau Lestari. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, Malinau Hijau Lestari ini adalah anak usaha perseroan yang bergerak di bidang biomass. Visinya adalah menjadi produsen biomasa terbesar di Asia yang berkelanjutan dan berstandar internasional. Jadi keywordnya adalah memang berkelanjutan. Oleh karena itu kemudian kita salah satu dari misi dari MHL ini adalah mengembangkan usaha perkebunan energi yang terintegrasi. Next. Ini adalah milestone dari MHL. Pada 2018 kita mendapatkan izin wilayah seluas 16.300 hektar. Kemudian tahun 2022 kita sudah menyelesaikan fasilitas nursery dengan kapasitas 500.000 bibit per bulan. Kemudian tahun 2023 kita sudah menandatangani EPC kontrak untuk pabrik wood pelletnya. Sehingga pada tahun 2025 kita berharap commercial operating date untuk pabrik wood pellet dengan kapasitas 150.000 ton per tahun. Jadi kita harapkan ini pada akhir tahun 2025 pabrik tersebut sudah bisa beroperasi. Next. Kemudian terkait dengan anak usaha PT Mitra Delta Bahari Pratama, di mana MBP ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang faname dengan visi menjadi perusahaan aquaculture terdepan yang menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Next. Ini adalah milestone dari MBP atau Mitra Delta Bahari Pratama. Tahun 2022 kita menandatangani kesepakatan untuk mendirikan joint venture dengan DMI, Delta Marine Indonesia. Kemudian tahun 2023 kita sudah mendapatkan izin lingkungan, PKKPR juga, dan kita sudah memulai pembangunan kolam untuk modul pertama. Modul pertama ini sebanyak 20 kolam budidaya. Kemudian tahun 2024 kita mentargetkan sudah beroperasi dari modul pertama dan kita terus melanjutkan kegiatan konstruksinya. Jadi ultimate target kita tahun 2025 kita sudah membangun 140 kolam budidaya, di mana dengan total jumlah kolam ini kita berharap bisa berproduksi sebesar 3.000 ton per tahun. Dan tentu setelah itu kita berpikir untuk melakukan
pengembangan baik di hilir maupun di hulunya. Next. Ini adalah anak usaha perseroan juga, yaitu PT Mitra Muda Makmur, di mana visi kami adalah menjadi kontraktor pertambangan yang terkemuka dan menciptakan nilai berkelanjutan yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Next. Dan ini adalah milestone dari Mitra Muda Makmur, di mana pada bulan Juni kita mendapatkan IUCP, kemudian pada tahun 2024 kita sudah menetapkan target untuk melakukan penambangan sebesar 4,3 juta BCM total material, dan menjadi double pada tahun 2025 menjadi 8,5 juta BCM. Dan tentu kita akan mendorong terus peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan untuk Triple M ini pada masa yang akan datang. Demikian kira-kira gambaran dari performance dan target ke depan dari perseroan.